Yo, what's up internet, kenalin nama aku Adam. Nama lengkap Adam Rizky Sandava, NIM 4003191950011. Dan juga partnerku di sini ada Adelia Azahra, NIM 400305196500059. Nah, jadi kali ini kita akan bahas mengenai matematika terapan karena ada penugasan dari salah satu dosen kita di Fakultas Sekolah Vokasi, yaitu Ibu Riza Susanti STMT, yaitu mengenai diferensial dan juga integral. Nah, jadi kali ini apa sih yang bakal kita jelasin di video kali ini? Nah, jadi yang pertama ada integral khusus lipat 3, dan yang kedua ada diferensial umum orde 2. Jadi bagi kalian yang belum paham mengenai materi tersebut, tetap stay dan juga simak sampai akhir. Terima kasih. Halo, selamat datang teman-teman. Jadi kali ini aku bakal jelasin soal dan penyelesaian mengenai integral khusus lipat 3. Nah, sebelumnya sekedar info bahwasanya integral dibagi menjadi 2, yaitu integral umum, atau biasanya di integral umum ini hanya mengintegralkan sekali saja, dan integral khusus. Nah, integral khusus ini punya nama lain yaitu integral lipat. Nah, jadi kali ini aku bakalan bahas mengenai integral khusus atau lipat, khususnya di integral khusus lipat 3. Jadi integral khusus lipat 3 nanti adalah integral yang memiliki 3 pengintegralan seperti ini. Jadi kali ini aku akan bahas mengenai integral khusus lipat 3. Yang pertama adalah non batasan. Jadi seperti ini contohnya: integral khusus lipat 3 6x plus 3y plus 2z dx dy dz. Nah, gimana sih caranya mengerjakan? Jadi pertama kita mengintegralkan dx dulu. Dx dengan menggunakan batasan atau integral yang paling dalam. Jadi integral dari 6x 3y plus 2z melalui dx yaitu adalah 3x kuadrat plus 3xy plus 2xz dy dz. Nah, jadi sudah berkurang satu pengintegralan. Jadi tinggal kita integralkan 2 kali lagi. Setelah itu bisa selesai dengan cara yang hampir sama. Jika yang pertama diintegralkan berdasarkan dx, lalu yang kedua akan berdasarkan dy, dan ketiga dz. Begitu seterusnya dengan menggunakan acuan integral paling dalam. Jadi yang pertama kita menggunakan sisi paling dalam sini, yang kedua tengah, dan yang ketiga akan yang paling pinggir. Jadi yang selanjutnya akan menjadi 3x kuadrat y dengan mengintegralkan dy plus 3/2 xy kuadrat, lalu selanjutnya 2xyz dz. Nah, sudah seperti ini. Lalu tinggal sekali lagi mengintegralkan hingga menjadi 3x kuadrat yz plus 3/2 x y kuadrat z plus 2/2 x y z kuadrat plus c. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk lebih menyingkatkan lagi, jadi kita bisa menyederhanakan menjadi 3x kuadrat yz plus 3/2, atau bisa dibilang 1,5 ya, 1,5 x y kuadrat z plus x y z kuadrat plus c. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk mengintegralkan khusus lipat 3, khususnya non batasan, jadi belum ada batasannya di batasan awal dan batasan akhirnya.
Jadi tinggal mengintegralkan berdasarkan yang paling luar dari sini. Jadi jika seperti ini diawali dari dx, dy hingga dz. Nah, gitu teman-teman. Khususnya yang non batasan. Jadi kali ini aku akan bahas integral khusus lipat 3 dengan memiliki suatu batasan. Jadi untuk mempermudah aku bakalan gunain contoh soal yang sama seperti contoh soal pertama di non batasan. Namun kali ini kita menggunakan batasan tentunya dengan batasan awal dan akhir seperti ini. Di batasan awal ada 1, batasan akhir ada 2. Dan lanjutnya integral yang kedua ada 3 sampai 4 dan yang ketiga ada 1 sampai 2 dengan contoh soal yang sama untuk mempermudah memahami pembelajaran. Jadi seperti soal yang tadi 6x plus 3y plus 2z dx, dy, dan dz seperti ini. Jadi yang pertama kita akan mengintegralkan soal ini berdasarkan dx dengan menggunakan batasan yang paling dalam dari batasan awal 1 sampai 2. Jadi seperti ini. Kita integralkan berdasarkan dx. Jadi menjadi 6/2 x kuadrat plus 3xy plus 2xz dy dz. Tentu saja dengan diberi batasan. Dengan batasan paling dalam yaitu batasan awal 1 dan batasan akhir 2. Hingga lanjut kita masukkan batasan awal dan batasan akhir di konstanta yaitu x karena di awal kita mengintegralkan berdasarkan dx seperti ini. Menjadi 3 ya. 3 untuk batasan akhirnya 2. Jadi yang pertama kita isi 2x digantikan 2 plus y plus 2 kali 2z. Ini z ya teman-teman. Min 3 kali 1 kuadrat plus 3 kali 1y plus 2 kali 1z dy dz. Jadi seperti ini. Selanjutnya tinggal mengalihkan hasil hitungan dan mengurangi dari kedua sisinya menjadi 4 kali 3 12 plus 3 kali 6y plus 4z seperti ini. Min 3 plus 3y plus 2z dy dz. 1 2 3 4. Nah, jadi tinggal dikurangkan di kedua belah sisinya hingga menjadi seperti ini. 12 min 3 plus 6y min 3y plus 4z min 2z dy dz seperti ini ya. Lalu kita kurangkan dan integralkan berdasarkan dy dengan batasan yang dalam yaitu batasan awal 3 dan batasan akhir 4. Lanjut 1 2 kita kurangi dulu 9 mungkin ditulis dulu kali ya, setelah itu diintegralkan kemudian agar lebih mudah memahami. 3y plus 2z dy dz masih tulis karena belum diintegralkan. Nah, mulai kita integralkan yang kedua dengan integral acuan dy
Lalu batasan awal dan batasan akhir yang digunakan adalah yang dalam. Jadi berkurang dari sini tadi dalam, tengah, lalu pinggir seperti ini. Menjadi karena yang jadi acuan D 9Y plus 3 per 2 Y kuadrat plus 2YZ DZ. Tentu saja dengan memiliki batasan, yang untuk batasan awal 3 dan batasan akhir 4. Selanjutnya kita masukkan batasannya ke dalam konstanta. Tentu saja Y, karena diintegralkan berdasarkan DY, menjadi 9 kali 4 plus 3 per 2 kali 4 kuadrat plus 2 kali 4 kali Z min 9 kali 3 plus 3 per 2 kali 3 kuadrat. Sorry, ini kuadratnya di luar ya. Plus 2 kali 3 kali Z. Jadi ini bukan 2 tapi Z. DZ. Seperti ini. Lalu kita hitung 36 4 kali 4 16 dibagi 28, 8 kali 3 24 plus 8 Z min 9 kali 3 27. Bentar, fokus. Oke, fokus. 27 plus 3 kali 3 9 kali 3 27, jadi 27 per 2 ya. 27 per 2 plus 2 kali 3 6Z seperti ini. DZ. Nah, sudah sama ya seperti yang sebelumnya ya. Lalu kita tinggal kurangi saja dari kedua belah sisi ini. Jadi karena yang depan sudah tidak memiliki konstanta, jadi kita jadikan satu ya. 36 plus 24 min 27 min 27 per 2. Jadi kita jadikan desimal saja menjadi 13,5. Lalu plus 8Z yang di sini, lalu min 6Z DZ seperti ini ya. Lalu hasilnya akan menjadi 19,5 ya. 19,5 plus 2Z, karena 8Z min 6Z jadi 2Z. Oke. DZ. Jadi kita integralkan. Pengintegralan yang ketiga, yang terakhir berarti ya, menjadi 19,5 Z karena berdasarkan DZ plus 2 per 2 Z kuadrat dengan batasan 1 sampai dengan 2 seperti ini. Jadi langsung saja 19,5 kali 2 seperti ini, plus karena 2 per 2 jadi hitung saja 1 ya biar cepat. Ini 19,5 kali 1 plus 1 kuadrat hingga menjadi 39 plus 4 min 19,5 plus 1 hingga hasilnya menjadi 19,5 plus 3 atau 22,5. Jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana? Jika masih ada yang kesulitan akan saya review ya dari awal ya. Untuk integral khusus lipat 3 yang memiliki batasan hampir sama seperti cara yang non batasan. Untuk yang non batasan karena tidak ada batasan langsung saja jadi diintegralkan dari dxd dan dz tanpa memperhatikan si batasannya. Jadi diintegralkan begitu saja seperti itu.
jika ada batasan, jadi kita perlu perhitungan batasan dengan memasukkan batasan di konstanta yang sudah kita integralkan, seperti misalkan dx. Jika dx, lalu otomatis yang akan berubah adalah x dengan menjadi 6x kuadrat per 2, dan di yang lain, di konstanta lain yang tidak ada konstanta x, otomatis akan bertambah menjadi 3xy plus 2xz, seperti itu. Lalu selanjutnya akan dimasukkan batasan-batasan, mulai dari batasan akhir dikurangi batasan awal, seperti itu. Dan jika sudah seperti ini, kita hitung, lalu kita kurangkan kedua sisinya menjadi seperti ini, hingga diperoleh 9 plus 3y plus 2z dy dz. Artinya masih dua kali lagi pengintegralan dan masih dua kali lagi batasan dalam memasukkan integralnya. Lalu kita integralkan yang kedua. Di integral yang kedua masih sama, namun menggunakan dy. Menggunakan dy berarti akan sangat berpengaruh bagi konstanta yang memiliki konstanta y, seperti ini, 3 per 2 y kuadrat. Yang tidak memiliki konstanta y otomatis akan seperti di awal. Yang tidak memiliki konstanta x akan bertambah konstanta x-nya. Jadi di sini bertambah konstanta y. Jadi 9 menjadi 9y dan 2z menjadi 2yz. Lalu kita masukkan batasannya dari batasan akhir hingga batasan awal. Seperti ini, dihitung lalu dikurangi kedua belah sisinya hingga menemukan hasil. Dan dari hasil sini sudah melalui dua kali integral, yaitu 19,5 plus 2z dz. Lalu setelah mendapatkan hasil yang seperti ini, kita integralkan yang terakhir, yaitu berdasarkan z. Otomatis yang berdasarkan z akan berpengaruh dari yang mempunyai konstanta z, yaitu 2z, hingga menjadi 2 per 2z kuadrat, atau bisa dibilang z kuadrat. Dan 19,5 mendapatkan konstanta z. Lalu kita masukkan batasan akhir dan batasan awalnya, lalu dikurangi. Setelah dikurangi, akan menemukan hasilnya. Dan hasilnya pun ini, hasil akhir dari semua perhitungan integral khusus lipat 3 batasan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal dari persamaan diferensial order 2 umum dari masing-masing ciri-cirinya. Dari ciri pertama yaitu mempunyai dua akaril yang beda atau M1 dan M2 tidak sama. Memiliki rumus dasar Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X. Contoh soal yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat min 10 DY per DX plus 24Y sama dengan 0. Kita ubah ke persamaan bantu yaitu M kuadrat min 10M ditambah 24 sama dengan 0. Dari persamaan berikut kita faktorkan menjadi M min 6 dan M min 4. Dari sini kita akan mendapatkan akar-akar M1 sama dengan 6 dan M2 sama dengan 4. Lalu akar ini kita substitusikan ke dalam rumus dasar yaitu Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X menjadi Y sama dengan AE pangkat 6X ditambah BE pangkat 4X. Kita ulangi lagi. Dari D kuadrat Y per DX kuadrat min 10 DY per DX plus 24Y sama dengan 0, kita ubah ke persamaan bantu menjadi M kuadrat min 10M ditambah 24 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi M min 6 dan M min 4. Lalu didapat akar-akarnya M1 sama dengan 6 dan M2 sama dengan 4. Lalu substitusikan ke dalam rumus dasar yaitu Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X. Lalu hasil akhirnya yaitu Y sama dengan AE pangkat 6X ditambah BE pangkat 4X. Selanjutnya ciri kedua mempunyai dua akaril yang sama atau M1 sama dengan M2. Memiliki rumus dasar Y sama dengan E pangkat MX dikali A ditambah BX. Masuk ke contoh soal.
D kuadrat Y per DX kuadrat min 16 DY per DX ditambah 64Y sama dengan 0. Kita ubah kepersamaan bantu menjadi M kuadrat min 16M plus 64 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi M min 8 dan M min 8. Lalu didapat akar-akarnya yaitu M1 dan 2 sama dengan 8. Lalu substitusikan kepersamaan dasar yaitu Y sama dengan E pangkat MX dikali A ditambah BX menjadi Y sama dengan E pangkat 8X dikali A ditambah BX. Lalu kita ulang. D kuadrat Y per DX kuadrat min 16 DY per DX ditambah 64Y sama dengan 0. Kita ubah kepersamaan bantu menjadi M kuadrat min 16M ditambah 64 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi M min 8 dan M min 8. Didapat akar-akarnya M1 dan 2 sama dengan 8. Y sama dengan E pangkat MX dikali A ditambah BX. Substitusikan akar ini menjadi Y sama dengan E pangkat 8X dikali A ditambah BX. Contoh soal selanjutnya yaitu ciri ketiga mempunyai akar kompleks. Jadi M sama dengan alfa plus minus imajiner beta dan memiliki rumus dasar Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X ditambah sin kali beta X. Contoh soalnya D kuadrat Y per DX kuadrat min 6 DY per DX ditambah 10Y sama dengan 0. Di sini persamaan ini kita ubah menjadi persamaan bantu menjadi M kuadrat min 6M ditambah 10 sama dengan 0. Persamaan ini tidak bisa kita faktorkan untuk mendapatkan akar-akarnya. Jadi kita akan menggunakan rumus ABC untuk mendapatkan akar-akarnya, yaitu M1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kita dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan 10. Kita masukkan atau substitusikan ke rumus ini menjadi 6 plus minus akar 6 kuadrat jadi 36 min 4 dikali 1 dikali 10 per 2 dikali 1. Ini menjadi 6 plus minus akar min 4 per 2. Lalu 6 dibagi 2 jadi 3 plus minus min 4 dipecah menjadi min 1 dikali 4. 4-nya diakarkan keluar menjadi 2. 2 dibagi 2 1 menjadi akar min 1. Akar min 1 ini merupakan bilangan imajiner. Jadi bentuknya akan menjadi 3 plus minus imajiner. Dilihat dari bentuk akar alfa plus minus imajiner beta, didapat alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 1. Lalu masukkan ke rumus dasar yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X ditambah B kali sin beta X. Ini menjadi Y sama dengan E pangkat 3X dikali A cos X ditambah B sin X. Kita review ulang. Dari soalnya berbentuk D kuadrat Y per DX kuadrat min 6DY per DX plus 10Y sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi persamaan bantu yaitu M kuadrat min 6M ditambah 10 sama dengan 0. Di sini kita akan menggunakan rumus ABC untuk mendapatkan akar-akarnya. Didapat A sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan 10.
Setelah dimasukkan ke rumus menjadi 6 ditambah plus minus akar 36 min 4 dikali 1 dikali 10 per 2 dikali 1. Dan setelah dihitung menjadi 6 plus minus akar min 4 per 2. Akar min 4 dipecah menjadi min 1 dikali 4. 4 diakarkan keluar dan menjadi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Menjadi M1 min 2 sama dengan M1 dan 2 sama dengan 3 plus minus akar min 1. Min 1 ini merupakan bilangan imajiner. Jadi, M1 dan 2 sama dengan 3 plus minus imajiner. Dilihat dari akar yang tadi, akar kompleks yang tadi ini, cirinya M sama dengan alfa plus minus imajiner beta. Didapat, alfanya sama dengan 3 dan betanya sama dengan 1. Dimasukkan ke rumus dasar, Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X menjadi Y sama dengan E pangkat 3X dikali A cos X ditambah B sin X. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも